Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman wartawan. Izinkan pada sore hari ini saya akan menyampaikan data terbaru, update terkait dengan perkembangan penanganan COVID di DKI Jakarta. Jadi sampai sore hari ini, jumlah total warga yang mengakses call center kita maupun juga hotline sebanyak 9.646 orang. Sedangkan sampai jam 5 ini jumlah orang dalam pemantauan adalah 1.028 orang, 670 masih dipantau dan 350 selesai dipantau, artinya sudah sehat. Kemudian jumlah pasien dalam pengawasan mencapai 447 orang, 196 masih dirawat, dan 251 sudah pulang. Adapun untuk total pasien yang dinyatakan positif di DKI Jakarta adalah sejumlah 224 orang, yang sembuh adalah 13, dan yang meninggal sebanyak 20 orang. Selanjutnya, Bapak Gubernur akan menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan penanganan COVID. Kami persilahkan Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa perkembangan penyebaran COVID-19 di Jakarta ini cukup pesat. Tadi barusan disampaikan update-nya oleh Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat. Sejak awal kita garis bawahi bahwa langkah yang dilakukan Pemprov DKI itu berprinsip pada kewaspadaan dan terukur di tiap perkembangan fase penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi ketika kita melangkah, maka langkah itu dipertimbangkan dengan matang, menyesuaikan dengan situasi yang kita hadapi. Hari ini situasi yang dihadapi di Jakarta sangat berbeda dengan 2 pekan lalu ataupun pekan lalu. Jumlah yang wafat tadi disampaikan cukup banyak dan kita semua berduka, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga. Kemudian jumlah kasus juga tadi disampaikan angkanya cukup tinggi. Karena itu Pemprov DKI Jakarta setelah membicarakan bersama dengan unsur Polda, bicara dengan Bapak Kapolda, membahas juga dengan unsur Kodam, dengan Pak Pangdam, juga kita mendiskusikannya dengan Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di tingkat nasional. Maka pada hari ini kita menetapkan bahwa Jakarta ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana wabah COVID-19. Ini ditetapkan untuk masa waktu 14 hari ke depan dan bisa diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi. Dengan status sebagai tanggap darurat bencana, maka seluruh komponen pemerintah, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan unsur TNI dan polisi akan bekerja lebih erat lagi dan kita membutuhkan kerjasama dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 terus dikampanyekan dan harus dikerjakan oleh semua pihak secara disiplin, yaitu menjaga jarak aman
atau biasa disebut social distancing. Ini mutlak harus dilakukan oleh semua. Bila sebagian tidak melaksanakan ini, maka efektivitasnya akan menurun, potensi penyebarannya terus akan meningkat. Sikap bertanggung jawab hari ini adalah dengan memilih berada di rumah, memilih tidak melakukan kegiatan di luar rumah, itu melindungi diri kita, melindungi orang lain, dan merupakan sikap yang bertanggung jawab. Sementara menganggap ini enteng dan tetap berkegiatan di luar meskipun posisinya sehat, maka itu berpotensi menularkan kepada yang lain. Jakarta selama beberapa minggu ini kami terus anjurkan, tapi ini tidak bisa berjalan efektif jika tidak semua melaksanakan dengan disiplin. Karena itu saya mengimbau kepada seluruh warga Jakarta, angka kematian 20 yang hari ini diumumkan adalah angka yang sangat banyak. Kita harus menghindari angka ini meningkat, dan menghindari itu bukan semata-mata dengan meningkatkan fasilitas kesehatan, tapi dengan menghentikan penularan. Hari ini di Jakarta ada 17.500 dokter, ada 27.000 perawat, ada 900-an tenaga kesehatan masyarakat. Jajaran medis di seluruh Jakarta posisinya adalah posisi menghadapi jumlah warga yang datang yang jumlahnya luar biasa. Daya respon kita memiliki ambang batas karena jumlah rumah sakit, jumlah tenaga yang tak seiring dengan pertumbuhan jumlah kasus. Karena itu, bila kita ingin sehat, menjaga semuanya sehat, maka kurangi jumlah penderita. Dan kurangi jumlah penderita itu caranya dengan mengurangi penularan. Karena kemampuan dari sistem kesehatan yang ada di ibu kota ini ada batasnya. Ini berbeda dengan kalau kita hanya punya kasus 1-2. Ini sudah merupakan pandemik dan di Jakarta percepatannya tinggi karena interaksinya tinggi. Jadi saya mengharap kepada seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, organisasi keagamaan, ambil langkah-langkah drastis karena Jakarta statusnya sekarang adalah tanggap darurat bencana COVID. Ini juga diiringi dengan kebijakan, ada keputusan dari Dinas Pariwisata, resminya nanti Bapak Kepala Dinas Pariwisata mengumumkan bahwa kita akan mengurangi kegiatan-kegiatan hiburan mulai hari Senin yang akan datang. Detailnya nanti diumumkan. Penutupan kegiatan wisata milik pemerintah sudah dilakukan sejak pekan lalu. Mulai pekan ini kita mengharapkan kepada dunia usaha untuk bersama-sama. Karena sekali lagi, kalau hanya dikerjakan oleh sebagian dan sebagian yang lain memilih berinteraksi, maka penyebaran itu berjalan terus. Mulai hari Senin kita akan melakukan peniadaan kegiatan hiburan yang nanti detail itemnya akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata. Yang ketiga adalah pembatasan penggunaan kendaraan umum. Prinsipnya masih sama, yaitu membatasi jumlah penumpang di dalam bis dan di dalam kereta api. Yang kedua adalah dengan membatasi jam operasi sehingga ini hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang memang mengharuskan pergi keluar. Yang ketiga adalah semua antrian harus dilakukan di ruang terbuka, tidak dilakukan di ruang tertutup seperti di dalam halte atau di dalam stasiun. Dan akan diterapkan jarak aman di dalam semua antrian. Seluruh jajaran Pemprov, jajaran Polda dan
jajaran Kodam nanti akan berada di lapangan mulai hari Senin pagi untuk memastikan ada kedisiplinan di sini. Kemudian kepada dunia usaha, kita mengeluarkan seruan Gubernur nomor 6 tahun 2020 yang menegaskan, ini statusnya seruan, tapi menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional dan tidak melakukan kegiatan di perkantoran, tapi lakukan kegiatan di rumah. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total, maka diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas paling minimal. Minimal jumlah karyawannya, minimal waktu kegiatannya, dan minimal fasilitas operasionalnya, serta mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah. Lalu kami menghimbau kepada seluruh dunia usaha untuk memperhatikan surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M/3/HK 04/3 2020 tentang perlindungan pada pekerja dan buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19. Seruan ini berlaku juga pekan depan dan kita berharap ditaati oleh dunia usaha, karena bagaimanapun juga langkah yang kita lakukan hanya bisa efektif bila semua serempak melakukannya. Kita berharap ini semua ditaati dan jajaran Pemprov dengan Satgas di DKI terus bekerja untuk memastikan bahwa kita bisa ikut mencegah percepatan penularan COVID-19. Ini yang bisa saya sampaikan, silahkan kalau ada komentar pertanyaan. Soal social distancing itu kan menjaga tidak mengurangi aktivitas. Nah, sudah kemarin Bapak bilang mau disusun formulasi buat pekerja yang harian, pemasukannya. Nah, itu gimana? Sudah ada formulasinya? Ya, jadi ini sekalian punya konsekuensi yang tidak sederhana. Karena kemudian sebagian dari masyarakat kita yang memiliki pekerjaan mengandalkan pada penghasilan harian itu akan terdampak. Kita sudah menghitung dan memiliki datanya. Ini merujuk kepada para penerima bantuan-bantuan dari Pemprov DKI, bantuan subsidi, ada 1,1 juta orang di Jakarta, yang itu semua nanti kita akan secara bertahap memberikan bantuan. Sekarang sedang dirumuskan besaran, metode, mengikuti perkembangan gitu. Ya, pertanyaan tadi sudah dikatakan bahwa stoknya cukup, tapi bagaimana menjaga harganya. Jadi pertama, kita memastikan stoknya tersedia, itu langkah pertama. Karena dengan ada supply yang cukup dan demand yang terukur, karena kita tahu kebutuhan masyarakat di Jakarta, maka insya Allah stabilitas harga terjadi. Lalu untuk menghindari lompatan, gejolak, maka dengan ada pembatasan untuk pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok agar tidak terjadi pembelian yang berlebih yang bisa mengganggu stabilitas harga. Ini disepakati dalam pertemuan juga dengan Asosiasi Pedagang Retail di Jakarta, dan insya Allah ini kita akan jaga, dan kita bekerja sama juga dengan jajaran Polda untuk memastikan tidak terjadi belanja yang berlebih dan juga penimbunan yang dilakukan di Jakarta. Jangan. Belum sampai dibahas itu, karena harus dikoordinasikan dengan pusat juga. Ya, sifatnya himbauan, dan kami mengundang kepada semua, ini adalah tanggung jawab moral. Para tenaga medis tadi,
itu bekerja siang malam, dan saat ini sudah ada yang terpapar berapa? Yang terpapar tenaga medis 20. Ada 25 tenaga medis di Jakarta yang terkonfirmasi positif COVID, 1 meninggal. Nah, bila kita ingin saudara-saudara kita terbebas, maka tinggal di rumah, perusahaan juga ambil tanggung jawab. Kemudian, bila kita ingin membantu saudara-saudara kita yang bekerja menyembuhkan, merawat, cara mengurangi beban mereka adalah dengan tinggal di rumah. Beredar itu foto-foto tim dokter, tim tenaga medis, dalam fotonya mengatakan, kalau izinkan kami berjuang di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, bagian Anda adalah tinggal di rumah. Ini adalah pesan yang sangat powerful dari mereka, mari kita taati. Terakhir. Pak, kalau jumlah pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berbeda Pak, angka kematiannya Pak. Terus Kami dari Jakarta, dari DKI, sejak awal menerapkan 3 prinsip. 1, transparansi. 2, urgensi, sadar bahwa ini harus langkah sigap, cepat. Yang ketiga adalah faktual. Kami sampaikan apa adanya, dan apa yang kami sampaikan adalah juga yang diteruskan oleh laporan resmi dari Dinas Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan. Oke, begini, nanti Bu Kadis akan menjelaskan. Saya rasa cukup dulu dari saya minta Bu Kadis untuk menjelaskan. Balkis? Terhadap apa? Begini, ini adalah sebuah wabah yang harus ditangani bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kita komunikasi terus antara DKI dengan pusat dan juga DKI dengan wilayah-wilayah yang bertetanggaan. Jadi intinya adalah kita bekerja bersama-sama dan kita membutuhkan semuanya untuk bekerja bersama. Dan ini kalau sudah mencakup urusan social distancing, maka kesadaran diri menjadi tinggi sekali. Ya, itu aja dulu. Bu Kadis, silakan. Ya, terkait dengan pelaksanaan kegiatan rapid test di salah satu wilayah di Jakarta. Tadi siang kami dari Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan jajaran Kementerian Kesehatan bahwa kami melaksanakan sesuai protokol yang dibikin oleh Kementerian Kesehatan. Kegiatan rapid test adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan surveillance. Jadi kami mendapatkan 520 piece untuk kegiatan surveillance tracing kontak ke lapangan. Saat ini ditunjuk sebagai uji coba di Jakarta Selatan, turun bersama tim dari Kementerian Kesehatan, dari Sudin Jakarta Selatan, dan dari Puskesmas. Jadi kami sampaikan hari ini kami mendapatkan rapid test sebanyak 520 piece yang dilakukan uji coba di Jakarta Selatan. Sesuai dengan jumlah yang kami terima, kami sesuaikan dengan wilayah yang kebetulan harus kami lakukan tracing kontak. Jadi ini bukan sebagai penegakan diagnosa, tetapi sebagai bagian dari kegiatan surveillance ke lapangan, melakukan tracing kontak terhadap pasien positif. Bu, mekanismenya nanti seperti apa? Apakah didatangkan langsung atau warga yang datang langsung ke
Tracing kontak atau surveillance dalam kegiatan ini adalah tim surveillance kita turun kunjungan ke lokasi yang ada kasus positif, dilakukan tracing kontak setelah kita pelajarin peta epidemiologinya. Ya, cukup. Ya. Jadi sekali lagi ini adalah uji coba, protokol disusun oleh Kementerian Kesehatan. Kami melakukan ini dalam rangka surveillance epidemiologi, yaitu melakukan tracing kontak. Jadi dilakukan bukan mengumpulkan orang, tapi melakukan kunjungan. Demikian, makasih. Kami belum mendapatkan informasi secara lengkap, jadi mungkin masih kami belum terima informasi secara lengkap. Kami belum mendapatkan informasi secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Saya mengumumkan kita sudah mengeluarkan surat edaran tentang penutupan sementara kegiatan operasional industri pariwisata dalam rangka kewaspadaan penularan COVID-19. Jadi mengingat penyebaran coronavirus yang makin mengkhawatirkan, kami akan melakukan penutupan sementara kegiatan operasional usaha hiburan dan rekreasi selama 2 pekan terhitung tanggal 23 Maret sampai dengan 5 April tahun 2020. Ada kurang lebih 17 jenis usaha di pariwisata termasuk klub malam, diskotik, pub, karaoke, bar, gerai pijat, spa, bioskop, biliar, bola gelinding, mandi uap, dan seluncur. Dan kami juga turut menghimbau kepada penyelenggara kegiatan MICE, baik itu ballroom hotel ataupun balai pertemuan, untuk menunda penyelenggaraan event dan atau kegiatan sampai batas waktu yang ditentukan. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya di tengah-tengah kita juga hadir dari Direktur Utama yang berkaitan dengan transportasi di Jakarta, yang akan menyampaikan bagaimana lebih detailnya pengaturan terkait dengan transportasi di DKI Jakarta. Kami persilahkan. Selamat malam, terima kasih teman-teman media. Saya Direktur Utama PT MRT Jakarta bersama-sama malam hari ini dengan Pak Yoga, Direktur Utama PT PLT, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, akan menyampaikan penyesuaian jadwal transportasi MRT dan Transjakarta dan nanti juga LRT sehubungan dengan peningkatan kejadian pandemi corona di DKI Jakarta. Pak Safrin, yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas nama PT MRT Jakarta kepada masyarakat DKI dan sekitarnya yang telah mempercayakan MRT Jakarta sebagai transportasi publik mereka selama ini. Biasanya kami mendorong orang naik MRT. Namun sehubungan dengan pandemi corona, kami memohon agar MRT hanya digunakan untuk hal-hal yang sangat mendesak,
sehubungan dengan potensi keterpaparan coronavirus ini besar di fasilitas umum termasuk di transportasi publik. MRT mendukung penuh kebijakan pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, yang secara tegas sudah meminta untuk seluruh masyarakat bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan ini telah dilaksanakan oleh masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Evaluasi kami dalam 3 hari terakhir, penumpang MRT Jakarta yang biasanya rata-rata di hari kerja mencapai 100.000 penumpang per hari, sudah sangat jauh berkurang. Hari Selasa, penumpang sudah mencapai 32.000, hari Rabu turun menjadi 28.000, dan kemarin 24.000 penumpang per hari. Fokus MRT Jakarta dan fokus kami adalah terus mendorong personal hygiene dan social distancing measures, sambil tetap memastikan layanan MRT tetap prima, memberikan yang terbaik kepada segenap masyarakat ibu kota dan sekitarnya. Memperhatikan hal-hal di atas, maka perkenankan saya mewakili manajemen PT MRT Jakarta menyampaikan perubahan jadwal operasi MRT Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, mulai hari Senin tanggal 23 Maret 2020, jam operasi MRT Jakarta akan disesuaikan mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam, jam 20 malam. Yang kedua, headway atau jarak antar kereta ini akan tetap kami pertahankan, yaitu pada jam sibuk dari jam 7 sampai jam 9 itu 5 menit, dan jam 17 sampai jam 19 5 menit, dan pada jam di luar itu akan 10 menit, sambil melihat perkembangan di hari-hari selanjutnya. Yang ketiga, jumlah penumpang dalam kaitan dengan social distancing itu dibatasi 60 orang per kereta, atau dengan 6 kereta dalam satu rangkaian berarti 360 orang. Ini untuk memastikan bahwa social distancing measure ini kita terapkan secara ketat, dan kami menghimbau masyarakat yang menggunakan MRT Jakarta untuk menjaga jarak minimum antar penumpang pada saat berdiri ataupun duduk adalah minimum 1 meter. MRT Jakarta telah menyiapkan berbagai tanda dan mark baik di kereta maupun pada jalan-jalan masuk untuk memastikan bahwa social distancing measures ini atau jarak antara penumpang ini juga dilaksanakan. Selanjutnya, antrian. Kami sudah melakukan evaluasi, dan semaksimal mungkin kami akan memastikan bahwa antrian ini akan dikelola dengan baik, tidak akan terjadi antrian pada saat masyarakat ada di stasiun maupun akan memasuki kereta. Demikian hal-hal yang ingin kami sampaikan. Atas nama PT MRT Jakarta kami mengucapkan terima kasih, dan kami persilahkan kepada PLT Dirut Transjakarta untuk menyampaikan media rilisnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Adiwinarto, PLT Direktur Utama Transjakarta. Atas nama Transjakarta mengumumkan hal-hal sebagai berikut. Mengikuti arahan Pak Gubernur yang baru disampaikan tadi, ada beberapa penyesuaian di operasional PT Transportasi Jakarta per tanggal 23 Maret 2020 atau hari Senin. Sama seperti MRT, kami akan berlakukan jam operasional dimulai jam 06.00 waktu Indonesia Barat dan tutup
pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Layanan kami ketika penumpang sudah masuk itu terakhir di jam 20.00, namun pelanggan yang sudah ada di dalam halte itu akan kami pastikan akan terangkut. Jadi kami pastikan sekali lagi jam buka halte adalah jam 06.00 sampai jam 20.00. Jadi pelanggan terakhir untuk masuk ke halte jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Namun setelah di dalam, kami akan pastikan seluruh pelanggan kami itu akan terangkut. Angkutan malam hari kami tiadakan per hari Senin. Lalu juga kapasitas tiap-tiap bus itu akan kami batasi sama seperti hari ini, yaitu untuk bus gandeng atau bus articulated, dari tadinya 150 menjadi 60 pelanggan. Lalu juga untuk bus single itu sebanyak 30 pelanggan satu bus. Kami himbau untuk para pelanggan agar memastikan untuk duduk di jarak antar satu kursi, lalu juga untuk berdiri di halte dan juga di bus itu jaraknya adalah sepanjang satu lengan depan atau juga satu lencang depan atau lencang kanan. Jadi satu lengan adalah jarak minimum antar pelanggan dan juga satu kursi adalah jarak minimal untuk duduk di dalam bus. Dan berikutnya, rute yang kami operasikan per hari Senin itu hanya rute di dalam koridor. Jadi rute kami non BRT, Royal Trans, lalu juga perbatasan dan juga Mikrotrans itu kami stop operasi per hari Senin tanggal 23 Maret 2020. Yang terakhir, kami juga menghimbau untuk kepada para pelanggan untuk selalu menjaga higienisnya, lalu juga sanitasi, dan yang terpenting adalah selalu pastikan jika tidak memerlukan perjalanan, silahkan untuk tinggal di rumah. Terakhir lalu juga kami pastikan sekali lagi bahwa bus-bus kami dan juga halte kami akan terus kami lakukan program disinfektasi baik di halte maupun di bus, dan pada di halte-halte ujung di koridor itu akan kami selalu lap dan juga kami bersihkan dengan disinfektan di setiap hand grip dan juga tempat duduk. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ingin menambahkan bahwa untuk seluruh layanan transportasi yang pengelolaannya oleh BUMD, artinya MRT, juga LRT dan Transjakarta, ini akan dibatasi waktu operasionalnya keseluruhannya mulai jam 6 pagi sampai dengan jam 20.00 atau jam 8. Untuk LRT prinsipnya sama, layanannya tetap berjalan setiap 10 menit. Dan yang akan kami tegaskan kembali adalah bahwa kepada masyarakat yang akan menggunakan layanan angkutan umum, kami himbau untuk selalu menjaga social distancing, artinya ada jarak aman antar penumpang minimal 1 meter yang direkomendasikan oleh WHO, dan kemudian antrian penumpang itu tidak akan ada di dalam halte dan stasiun. Keseluruhannya antrian kami buka ada di depan halte maupun di stasiun, dengan keseluruhannya tetap menjaga jarak aman antar satu penumpang dalam antrian. Kenapa demikian? Karena kita ingin menjaga kapasitas halte yang ada di setiap halte adalah sesuai dengan kapasitas bus yang akan datang untuk mengangkut penumpang yang ada di sana. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.